Apakah bisnis Bapak Ibu juga akan mulai terganggu dengan teknologi? Saya nggak tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu siap dengan perkembangan ini? Ya, kalau kita nggak siap Bapak Ibu, kita akan dimakan oleh raksasa-raksasa dan kompetitor kita. Nah, hari ini Prudential dia akan memberikan sebuah peluang yang luar biasa di era disruption ini Bapak Ibu. Ya, Prudential mau menunjukkan ini loh, di era disruption ini kita ada sebuah peluang bisnis. Kalau orang ini menjalankan peluang ini, maka orang ini tidak hanya akan bertahan, tapi juga akan bertumbuh luar biasa di era disruption ini. Ya, seperti apa peluang bisnisnya? Oke. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang jadi pertanyaan gini, Pak, kenapa kok bisnisnya asuransi di era disruption ini? Kenapa kok nggak bisnis yang lain? Kemudian, kalaupun saya memilih bisnis asuransi, kenapa kok bisnis perusahaannya Prudential? Kenapa nggak milih perusahaan XYZ? Nah, Bapak Ibu, saya akan tunjukkan beberapa alasan kenapa kok kita memilih bisnis asuransi. Ya, nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin berbisnis, tentunya yang menjadi pertimbangan pertama ketika kita mau berbisnis, kita selalu melihat kalau saya mau jual sebuah barang, apakah ada orang yang mau beli barang saya? Setuju nggak? Nah, ini bicara mengenai apa? Ini bicara mengenai market, Bapak Ibu. Oke, ada nggak market yang mau beli dan menggunakan jasa dan produk kita? Kalau ada yang mau menggunakan dan banyak yang membutuhkan, tentunya ini peluang bagus, betul nggak Bapak Ibu? Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan peluang bisnis asuransi di saat pandemi ini dan setelah pandemi selesai. Ya, nah kita lihat Bapak Ibu. Di saat pandemi ini kita tahu, tadi udah saya singgung, segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan itu booming. Dan kita tahu kalau namanya asuransi itu sudah satu paket dengan namanya kesehatan. Ya, kaitannya sangat erat dengan kesehatan. Dan kita tahu di saat era pandemi ini, resiko sakit meningkat tajam, resiko kematian juga meningkat tajam. Nah, asuransi memberikan solusi apa? Solusi pembiayaan, Bapak Ibu. Anda bayangkan kalau orang sakit di era pandemi ini, misalkan sakit corona Bapak Ibu, ya. Misalkan kalau mau diobati sendiri, tidak menggunakan rumah sakit rujukan pemerintah dengan satu lain alasan, itu biayanya bisa 80 sampai di atas 100 juta Bapak Ibu untuk mengobati COVID. Ya, dan kita tahu sekarang ini rumah sakit pada full sampai pemerintah daerah membuat namanya rumah sakit darurat. Yang namanya rumah sakit darurat Bapak Ibu itu artinya dulunya bukan rumah sakit, tapi dikondisikan seperti rumah sakit. Ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau misalkan ada orang sakit COVID, apakah dia mau dirawat di rumah sakit darurat? Kalau dia punya pilihan yang lebih baik, saya yakin dia pasti akan memilih pilihan yang lain. Betul nggak? Nah, Prudential bisa mengcover COVID, Bapak Ibu. Nah, terus apa di saat era COVID ini sakitnya hanya sakit COVID? Enggak, Bapak Ibu. Yang namanya sakit jantung, yang namanya sakit darah tinggi, yang namanya sakit diabetes, stroke, cancer, tetap jalan, Bapak Ibu. Betul nggak? Nah, oleh sebab itu, di era COVID ini, Bapak Ibu, jangan kaget, produk asuransi itu tambah diburu oleh orang-orang. Kenapa? Orang-orang tambah sadar pentingnya namanya cover kesehatan. Dan mereka sadar namanya sakit itu biayanya besar. Dan terkadang mereka nggak sanggup untuk memakai kantong mereka sendiri untuk membayar tagihan rumah sakit. Nah, oleh sebab itu, saat ini bisnis asuransi kita lagi booming, Bapak Ibu. Ya, booming. Ini yang luar biasa. Oke. Nah, kalau pandemi ini selesai, Pak, apakah bisnis asuransi tetap akan booming? Apakah bisnis asuransi prospeknya tetap cerah di Indonesia ini? Kita lihat, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat prospek, ya, kita akan kasih pembanding. Nah, pembanding kita adalah negara tetangga kita adalah Singapura, ya. Kita tahu bahwa Singapura ini negara kecil, bukan negara besar, Bapak Ibu, negara kecil. Penduduknya sekitar 5 sampai ya let's say penduduk asli 5-6 juta lah. Sama pendatang mungkin 7 juta, ya. Nah, Bapak Ibu, Prudential sudah beroperasi di Singapura itu sudah 90 tahun. Sekali lagi 90 tahun dan sampai hari ini penjualan produk asuransi Prudential di Singapura dengan penduduk 5-6 juta penduduk itu masih sangat-sangat bagus penjualannya. Artinya 90 tahun Prudential operate di Singapura sampai hari ini marketnya nggak habis-habis. 5-6 juta penduduk 90 tahun nggak habis. Bagaimana dengan Indonesia? Bapak Ibu, Indonesia penduduknya luar biasa banyaknya, ya. 270 juta Bapak Ibu. Katakanlah tidak semua bisa beli asuransi. Yang bisa beli asuransi hanya 30%.
Berarti dari 270 juta, ada 80 juta jiwa yang siap bisa membeli asuransi. Bayangkan Bapak Ibu, 80 juta. 80 juta itu berarti sudah di atas 10 kali lipat Bapak Ibu dari penduduk Singapura. Lebih dari 10 kali lipat. Kalau 6 juta penduduk aja 90 tahun nggak habis. Apalagi 80 juta. Anda bisa bayangkan. Anda paham maksud saya tentunya. Betul nggak Bapak Ibu? 8 juta, 6 juta penduduk 90 tahun nggak habis. 80 juta mau berapa tahun habis? Nggak akan pernah habis Bapak Ibu. Artinya market bisnis asuransi di Indonesia itu sangat luar biasa prospeknya. Ya, nah tinggal kita sekarang mau menentukan kita mau bergabung di perusahaan mana. Oke, kita mau bergabung di perusahaan mana. Nah, kenapa kok kita milihnya Prudential? Ini penting Bapak Ibu ya. Simple alasannya. Karena kita adalah number one company. Perusahaan nomor satu. Itu kan menurut Bapak. Kecap gak ada nomor dua. No, bukan menurut saya Bapak Ibu. Tapi berbagai macam media sudah menobatkan bahwa Prudential memang perusahaan nomor satu. Ya, nah salah satu media yang saya kutip adalah dari majalah Investor. Majalah Investor ini memberikan peringkat nomor satu kepada Prudential. Itu bukan hanya tahun ini, tahun lalu. Enggak Bapak Ibu. Sejak tahun 2004. Ya, tolong dicatat sejak tahun 2004 sampai kemarin kita tetap still number one company. Dan satu-satunya perusahaan yang bisa mencetak rekor seperti itu hanya Prudential. Jadi Bapak Ibu, kalau saya di lapangan ketika saya ketemu klien dan klien saya ngomong sama saya begini, "Pak, saya bandingkan dulu ya dengan perusahaan lain." Dengan senang hati, silakan dibandingkan. Dan saya percaya diri karena perusahaan yang saya wakili adalah perusahaan nomor satu. Ya, berarti ya kan dibandingkan berarti perusahaan nomor 2, 3 dan seterusnya, Pak. Ya kan? Nah, kalau memang nasabah itu bisa membeli produk nomor satu, ngapain dia harus beli nomor 2? Betul nggak Bapak Ibu? Sesimpel itu aja logikanya. Oke? Nah, jadi perusahaan kita adalah perusahaan nomor satu sehingga memberikan rasa percaya diri buat kita untuk menjual produk-produknya Prudential. Nah, kemudian yang penting lagi adalah apa? Kita tahu bahwa perusahaan kita ini induknya ada di Inggris yang bernama Prudential PLC, Public Limited Company. Nah, Prudential PLC ini Bapak Ibu beroperasi di 3 wilayah. Grup Prudential ini beroperasi di 3 wilayah di daratan Eropa, Amerika, Asia, bahkan sekarang sudah masuk ke Afrika. Jadi ini perusahaan internasional Bapak Ibu. Ini bukan perusahaan yang lokal, ini perusahaan global. Ya, kalau Bapak Ibu jalan ke Singapura, ke Hong Kong, ke Jepang, ke Taiwan, Anda tanya Prudential, mereka tahu Prudential. Oke? Dan tidak hanya itu, kita perusahaan sudah berdiri sejak 1848. Berarti sudah 170 tahun lebih Bapak Ibu, perusahaan kita berdiri. Kenapa kok saya perlu kasih tahu ini? Ini menunjukkan bahwa perusahaan kita sudah memiliki track record yang panjang. Oke, kita sudah sering melewati masa-masa kondisi yang sulit seperti hari ini ada COVID-19. Itu udah biasa buat Prudential. Ya, Prudential sudah pernah melewati Perang Dunia I, sudah melewati Perang Dunia II, sudah melalui resesi ekonomi berulang kali. Tetapi perusahaan kita tetap eksis, Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Oke, dan ini penting. Karena saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan lain yang juga menawarkan peluang yang kelihatannya menggiurkan, yang menjanjikan muluk-muluk, tapi kita perlu tahu apa mereka punya rekam jejak yang jelas. Karena sekarang ini banyak perusahaan yang baru berdiri setahun, bahkan nggak sampai setahun, tiba-tiba tutup. Websitenya nggak bisa diakses. Ke kantornya udah terkunci. Ya, udah kosong Bapak Ibu. Nah, kita tentunya nggak ingin bermitra, berbisnis dengan perusahaan-perusahaan model seperti ini. Betul nggak? Karena kita ingin bisnis itu jangka panjang. Kita bisnis ingin membawa nama baik. Jangan sampai kita berbisnis yang akhirnya justru membuat nama kita jadi jelek, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kita mesti jeli. Kita mesti tahu dengan siapa kita bermitra. Prudential dengan 170 tahunnya memberikan rasa nyaman buat diri saya, ya kan, untuk berbisnis. Paling tidak saya bisa melihat bahwa saya punya masa depan jangka panjang dengan Prudential. Dan kita tahu bahwa di Prudential melayani 24 juta nasabah di seluruh dunia. Ini luar biasa besar, luar biasa banyak ya. Dengan total dana kelola 496 miliar pound sterling Bapak Ibu, bukan rupiah, pound sterling. Pound sterling itu hampir 20.000 Bapak Ibu, satu pound sterling. Tinggal dikalikan aja. Oke, jadi kita ini lagi bermitra dengan Prudential. Saya bermitra dengan Prudential dan Prudential ini adalah salah satu perusahaan Global 500 Fortune. 5 perusahaan top
top dunia Bapak Ibu. Ya, di 500 perusahaan top dunia, Indonesia cuma ada satu perusahaan, yaitu Pertamina. Lainnya nggak ada yang masuk Bapak Ibu. Dari sekian banyak perusahaan, nggak ada satupun perusahaan Indonesia masuk kecuali Pertamina. Nah, Prudential langganan masuk Global 500 Fortune Bapak Ibu. Ya, sejajar dengan Coca-Cola, dengan McDonald, dengan Starbucks, dengan Microsoft, Alibaba, Facebook, seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita adalah perusahaan global yang sangat besar sekali. Nah, Pak, bisnisnya gimana? Susah nggak? Nah, Bapak Ibu, kalau saya jujur, bisnis asuransi khususnya di Prudential ini relatif gampang. Ya, relatif gampang. Nah, kalau kita ngomong gampang atau susah, itu kan mesti ada pembandingnya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, saya akan membandingkan dengan dua model bisnis. Ya, dua model bisnis. Nah, yang pertama adalah bisnis konvensional. Oke? Nah, apa yang disebut dengan bisnis konvensional? Bisnis konvensional itu bisnis yang Bapak Ibu bangun sendiri dari nol. Ya, contoh misalkan Bapak Ibu buka restoran. Nama restorannya Bapak Ibu yang ciptakan. Kemudian menunya Bapak Ibu yang ciptakan. Ya, yang cari lah paling enggak, yang racik itu bumbunya Bapak Ibu. Kemudian sistem operasional restorannya Bapak Ibu yang pikirkan sendiri. Marketingnya dipikirkan sendiri, pembukuannya dibuat sendiri. Artinya, bisnis konvensional itu adalah bisnis yang betul-betul kita bangun semuanya dengan kita sendiri. Oke, nah ini ada satu buku judulnya The E-Mind yang menjelaskan di salah satu babnya bagaimana sih peluang bisnis kalau ada orang buka bisnis konvensional. Ya bentuknya banyak ya, bisa buka toko, buka restoran, buka pabrik, buka travel, buka ekspedisi, macam-macam. Nah buku ini menjelaskan dari 100 orang atau yang membuka bisnis di berbagai macam bidang. 5 tahun pertama 80% tutup. Ya, jadi kalau misalkan hari ini di Surabaya ada 100 orang buka pabrik, buka toko, buka supermarket, buka salon, buka bengkel, macam-macam. 5 tahun dari sekarang, perusahaan-perusahaan itu 80% tutup. Apalagi ada pandemi, betul nggak? Banyak yang tutup. Oke? 80% tutup. Nah, apa selesai sampai di sini? No. 5 tahun yang kedua, tahun ke-6 sampai tahun ke-10, 80% dari sisanya yang bertahan tadi, yang 20% tadi, 80% tutup lagi. Artinya, sisanya itu hanya ada 4% yang bertahan. Jadi kalau 10 tahun dari sekarang, dari 100 orang yang buka usaha, hanya ada 4 yang bertahan dan itu sukses. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Peluang kesuksesan kalau kita membangun bisnis konvensional. Oke? Kok bisa seperti itu ya? Emang kenapa kok banyak yang gagal? Karena bisnis konvensional ini tantangan pertama adalah modal. Betul nggak? Saya kalau sebelum pandemi ini Bapak Ibu ada acara seperti ini biasanya kita ngadakan di satu tempat gitu ya, bisa di kafe atau di kantor. Sering kali saya tanya sama audiens, Pak, Bu, kalau mau bisnis kira-kira hal pertama yang dipikirkan Bapak Ibu apa? Selalu jawabannya apa? Modal. Ya yang saya pikirkan modalnya sih Pak, besar atau kecil, ada atau tidak ada, dari mana sumbernya dan sebagainya. Nggak bisa dipungkiri mau bisnis besar, modalnya juga harus besar. Ya kan? Kalau modalnya kecil, ya nggak bisa menghasilkan duit banyak Bapak. Oke? Nah, apakah cukup dengan modal? Enggak. Kita mau bisnis konvensional, tantangannya nggak cuma modal. Kita butuh namanya pengalaman, kita butuh namanya sistem. Betul nggak Bapak Ibu? Orang yang dulunya kerja sebagai sales mobil, sales otomotif, saya yakin ujung-ujungnya bisnisnya nggak jauh-jauh dari bidang otomotif Bapak Ibu. Bisa dia mungkin buka jual beli mobil, bisa dia buka bengkel, aksesoris, variasi mobil dan sebagainya. Ya kan? Berdasarkan pengalaman pekerjaan sebelumnya. Seperti itu, ya kan? Dan tentunya yang namanya bisnis kalau mau besar dan kalau bisnis itu mau autopilot butuh namanya sistem. Dan buat sistem itu nggak gampang Bapak Ibu. Saya pernah ketemu teman saya ini mantan pegawai marketing sebuah perusahaan bahan cat mobil. Ya. Nah, kemudian suatu saat dia memutuskan untuk bisnis sendiri sesuai dengan pengalamannya di bidang cat mobil. Dan suatu saat ketika saya makan siang dengan teman saya memberikan pujian, ya, memberikan pujian, tulus saya memberikan pujian. Wah, bro, sukses sekarang kamu udah jadi bos ya, pasti tambah enak hidup kamu. Tahu nggak jawabannya apa? Siapa bilang, bro?
sejak saya bisnis sendiri, tambah puyeng, tambah stres. Loh, kok bisa? Iya, dulu saya waktu jadi marketing, saya cuma ngurusin jualan, 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 selesai. Hari ini kalau saya bisnis sendiri, saya nggak cuma bisa mikirin jualan. Saya harus mikirin tentang macam-macam. Dari suppliernya bagaimana, kemudian stok barangnya bagaimana, jualannya bagaimana, penagihannya bagaimana, pengirimannya bagaimana, pembukuannya bagaimana, semua harus saya pikirin. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia nggak punya sistem. Kenapa nggak buat sistem? Karena buat sistem tidak mudah. Butuh biaya, butuh pengetahuan, butuh investasi, betul nggak Bapak Ibu? Nah, oleh sebab itu bisnis konvensional itu tidak seindah dan tidak semudah yang kita pikirkan, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, karena butuh modal, butuh pengalaman, butuh sistem untuk menjadi besar, maka bisnis konvensional itu identik dengan resiko. Ya, ini bisnis konvensional. Pak, apakah saya kalau milih bisnis konvensional itu berarti pilihan saya salah? Pilihan saya buruk? Enggak, Bapak Ibu. Enggak salah, enggak buruk. Ya, cuman Bapak Ibu kalau siap dengan mental gagal, siap untuk kehilangan duit, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke? Tapi kalau Bapak Ibu nggak siap, harus berpikir ulang. Nah, bagaimana dengan konsep yang kedua? Konsep bisnis yang kedua adalah franchise. Nah, kalau franchise Bapak Ibu pasti udah sering dengar lah ya. Ini bisnis memberikan kemudahan yang menjadi tantangan atau kendala di bisnis konvensional. Itu apa? Franchise memberikan sistem. Contoh, di situ ada McDonald. Kalau Bapak Ibu beli franchise-nya McDonald, Bapak Ibu nggak usah mikirin tentang menu. Nggak perlu mikirin tentang resep. Semua udah jadi, udah disiapin sama McDonald. Betul nggak? Bapak Ibu nggak usah mikirin tentang promo. Promo udah disiapin sama McDonald. Bapak Ibu nggak usah mikirin tentang sistem operasional restoran. Sudah ada sistemnya oleh McDonald. Tahu beres. Oke? Nah, karena ada sistem, biasanya tingkat keberhasilan franchise ini cukup tinggi. 90% sukses. Asal beli franchise-nya benar-benar yang sudah teruji ya Bapak Ibu ya. Seperti merek-merek yang ada di layar Bapak Ibu saat ini. Tapi kalau sekarang ini, kalau beli franchise yang belum ada reputasinya, yang nggak jelas, ya juga sama juga bohong Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kalau kita beli franchise yang bagus-bagus seperti McDonald, Abnormal, Indomart, Kumon, dan masih banyak lagi lah ya, KFC, semacam itu, Burger King, ya peluang peluang suksesnya tinggi. Tetapi masalahnya berapa modalnya? Nah ini yang nggak enak modalnya. Beli McDonald franchise-nya 1,1 juta sampai 2,2 juta Bapak Ibu. Bukan rupiah, dollar, US dollar. Kalau dirupiahkan bisa 15 M Bapak Ibu, lebih. Abnormal 5 miliaran Bapak Ibu. Ya kebetulan ada satu rekan saya juga pernah partner di Abnormal. Indomart juga sama, 400 jutaan. Ini baru franchise-nya Bapak Ibu. Belum termasuk sewa gedung, renovasi, ya. Ya gedung bisa beli, bisa sewa. Kalau sewa pun nggak mungkin setahun. Sekarang nggak ada namanya Indomaret satu ruko. Minimal 2 ruko Bapak Ibu. 2 ruko aja sewa satu ruko 100, 2 ruko 200. Masa mau nyewa 1 tahun? Paling nggak 3 tahun. 600 juta hanya untuk biaya sewa. Belum yang lain-lain. Kumon juga kurang lebih sama. Ya, nah artinya apa? Franchise ini bagus, tapi tetap aja masih ada tantangannya di masalah apa? Modal. Ya, tapi kalau Bapak Ibu hari ini punya modal, ya go ahead, franchise good choice, ya. Nah, bagaimana dengan Prudential? Oke, tadi saya katakan bahwa Prudential relatif mudah, beneran lebih lebih mudah. Kita lihat, ya. Di Prudential Bapak Ibu, kalau kita ngomong modal, itu nggak perlu. Artinya apa? Hari ini Bapak Ibu memutuskan saya mau join, saya mau bisnis dengan Prudential, saya mau jadi mitranya Prudential. Bapak Ibu nggak perlu store model apapun. Serius. Ya, coba bayangkan kalau hari ini Bapak Ibu ngomong, saya mau jadi partnernya McDonald. 1,1 juta dulu. Hari ini Bapak Ibu mau ngomong, saya mau jadi mitranya, katakanlah apa? Produk Unilever. Akan disurvei dulu. Bapak Ibu ada nggak gudangnya? Ada nggak armadanya? Punya pengalaman nggak di bidang consumer good? Bapak Ibu bagaimana ini? Siap nggak ambil barang dulu? Siap keluarin modal dulu nggak? Tapi Prudential hari ini ngomong sama perekrut Anda, oke deh saya mau join, saya mau jadi mitranya Prudential. Nggak perlu store modal. Karena nggak perlu store modal, langsung bisa join. Artinya apa? Dalam waktu sesegera mungkin, Bapak Ibu udah bisa menjalankan bisnis ini. Tanpa harus menyiapkan
modal, tempat, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan pengalaman? Sama. Di Prudential juga nggak butuh pengalaman, Bapak Ibu. Ya kan? Bapak Ibu nanti kalau join, Bapak Ibu akan mulai kenal, ketemu dengan beberapa orang itu berbagai macam background. Dari yang masih muda sekali, umur 20-an, sampai yang senior, 70 pun ada Bapak Ibu. Dengan latar belakang berbagai macam pekerjaan. Ada yang dosen, ada yang pengusaha, ada yang karyawan, manajer, direktur, dokter, macam-macam. Ya. Nah, apapun background Anda, untuk join dan menjalankan bisnis ini nggak butuh pengalaman. Nah, sehingga apa? Sehingga nggak ada resiko. Ya, karena nggak ada modal. Kalau nggak ada modal mana bisa bangkrut? Anda dikatakan bangkrut kalau modal yang Anda keluarkan habis. Betul kan? Dan bahkan berhutang. Nah, di Prudential bisnisnya nggak perlu modal. Maka nggak ada resiko. Nggak bisa bangkrut, Bapak Ibu. Anda nggak perlu minjem uang di bank untuk join jadi mitranya Prudential. Nggak perlu. Ya kan? Anda hanya perlu bayar dengan komitmen dan waktu aja. Dan tenaga tentunya. Oke, nggak pakai modal, nggak pakai pengalaman, nggak ada risiko. Duitnya ada nggak? Hasilnya ada nggak? Kalau nggak ada duitnya juga sama dengan bohong. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, saya mau tunjukkan potensi penghasilannya. Itu paling nggak 1 miliar per tahun bisa Bapak Ibu dapatkan. Tanpa pakai modal, tanpa pakai pengalaman, dan ini nggak ada risiko. Ya, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Oke? Dengan segala kemudahan masih bisa kasih income 1 miliar. Ya, nah seperti itu. Oke, kita lihat bisnisnya seperti apa sih. Bapak Ibu join di Prudential sebagai mitra bisnis, sebagai partner bisnis, yaitu sebagai distributor Prudential, yaitu memasarkan produk asuransinya. Bapak Ibu bukan join jadi freelance. Bapak Ibu tidak join jadi namanya apa? Part-timer. No. Meskipun memang pekerjaan kita, bisnis kita ini bisa dikerjakan overtime. Sesudah jam kantor, ya mau di jam berapapun bisa dikerjakan. Tetapi ini bukan part-time. Karena kalau saya ngomong ini part-time, saya ngomong ini freelance, pasti orang akan mikirnya begini, ya kalau sempat saya kerjakan, kalau enggak saya kerjakan. Dan tidak pernah saya dengar ada orang part-time dan freelance bisa kaya. Setuju nggak? Nah, oleh sebab itu saya nggak setuju bahwa di Prudential itu part-time. Saya tidak ngomong bahwa Bapak Ibu harus meninggalkan pekerjaan Bapak Ibu terus join di Prudential full. Bukan itu maksud saya. Maksud saya Bapak Ibu mengerjakan Prudential itu dengan, kalau melihat Prudential ini sebagai bisnis, pasti Bapak Ibu akan dengan segenap hati menjalankan bisnis ini dengan serius. Ya, bisnisnya apa? Ya distribusi produk asuransi Bapak Ibu. Oke? Nah, begitu Bapak Ibu join hari ini, Bapak Ibu pertama kali posisinya adalah agen. Agen itu tugasnya jualan polis asuransi. Duh Pak, katanya kita mau bisnis kok disuruh jualan kayak sales saja. Ya kan? Bapak Ibu, tenang. Bapak Ibu di sini jualan polis tujuannya bukan kita mau jadi sales terus. Bukan. Memang awalnya kita perlu melakukan namanya sales, penjualan secara pribadi kita jualan polis. Itu perlu Bapak Ibu. Tujuannya apa? Ada dua. Tujuannya yang pertama adalah Bapak Ibu untuk mencari ilmu dan pengalaman. Dan ini penting. Kenapa? Contoh misalkan Bapak Ibu hari ini buka toko handphone dan Bapak Ibu menggaji karyawan SPG ya yang untuk membantu jualan. Pertanyaan siapa? Siapa yang mentraining SPG Bapak Ibu? Siapa yang ngajarin tentang product knowledge toko-toko yang ada di barang-barang yang ada di toko Bapak Ibu? Pasti kan Bapak Ibu. Bapak Ibu udah tahu cara jualnya, Bapak Ibu tahu bahwa apa isi toko Bapak Ibu, dan akhirnya kasih tahu kepada SPG kalau jualan produk saya ini caranya begini. Betul nggak? Nah, sama. Hari ini kita waktu join pertama kali jadi agent, disuruh jualan polis dulu. Tujuannya sebetulnya untuk cari pengalaman. Besok-besok ketika Bapak Ibu bangun tim, bangun bisnis yang mau gede, Bapak Ibu perlu mentransfer pengalaman Bapak Ibu kepada tim Anda. Ya, nah seperti itu. Jadi agent ini jualannya, tugasnya jualan polis. Nah selain itu untuk dapat income, ya untuk dapat income. Nah nggak semua orang waktu join di Prudential sudah punya sumber income yang gede di tempat lain, belum tentu. Nah, oleh sebab itu ketika kita join dengan jualan, ini bisa menghasilkan income yang relatif cepat. Seperti apa income-nya kita lihat. Nah ini adalah skema komisi dan bonus agen. Kalau kita sebagai agen dapat satu klien mau beli produk asuransi, ya bayar premi nggak cuma sekali, Bapak. Rata-rata bayar premi pasti di atas 5 tahun. 10, ada yang 15, ada yang 20, bahkan ada yang mau bayar terus.
ya, karena dia berpikir bahwa ini kan saya kayak nabung aja, kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita dapat satu klien untuk beli polis asuransi, kita dapat komisi nggak cuma sekali, tapi kita dapat komisi itu setiap bulan selama 5 tahun ke depan dengan kompensasi atau struktur seperti ini. 30% tahun pertama, 30% tahun kedua, 5%, 5%, 5%. Artinya begini, kalau saya jual handphone Bapak Ibu, ya, misalkan saya pedagang handphone, saya jual satu unit handphone, terhadap unit yang saya jual, saya dapat profit ya cuma satu kali. Nggak mungkin bulan depan saya telepon kepada customer saya ngomong begini, oh ke bulan lalu kan beli handphone, ya. Nah saya dapat untung, tolong dong bulan ini saya ditransfer keuntungan lagi. Nggak mungkin Bapak Ibu, ya kan? Jual satu barang ya profitnya cuma satu kali. Itu di produk lain. Nah kalau mau dapat profit yang kedua kali ya jual produk yang kedua kalinya. Tapi kalau di asuransi enaknya apa? Jual satu produk kita terima komisi konsisten setiap bulan selama 5 tahun ke depan. Ibaratnya kalau saya jual handphone, baru jual satu unit handphone, itu customer setiap bulan kasih saya untung selama 5 tahun ke depan. Ibaratnya seperti itu. Gila. Ada nggak kayak gitu? Ya, saya yakin di perusahaan lain nggak ada. Ya cuma di bisnis asuransi aja. Oke? Nah, artinya begitu satu kali closing, kita dapat income 5 tahun ke depan. Kemudian apa lagi kita dapatkan lagi? Kita dapat namanya bonus, Bapak Ibu. Bonus ini dibagikan setiap tahun, tapi nilainya gede. Ya, tahun pertama 12 juta, tahun kedua 13,5 juta. Ya, dari total omset yang Bapak Ibu hasilkan. Nah, berarti Bapak Ibu tahun pertama dapat 42% totalnya, tahun kedua 43,5%, tahun 3, 4, 5 masing-masing 5%, totalnya 100,5% atau saya bulatkan 100% aja. Ya. Nah, coba bayangkan ada nggak bisnis nggak pakai modal untung 100%? Ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan kasih simulasi komisinya supaya Bapak Ibu lebih tangkap maksud skema tadi yang saya tunjukkan. Misalkan kalau di bulan pertama, di bulan Juli ini Bapak Ibu join dan langsung dapat satu klien. Klien itu beli premi 1 juta per bulan. Berapa komisi Bapak Ibu? Di bulan Juli ini Bapak Ibu terima komisi 300.000. Kecil. Ya, ini kan contoh. Oke. Bulan kedua, Bapak Ibu dapat klien yang berbeda. Katakanlah kalau bulan lalu dapat si A, ya yang bulan ini dapat klien namanya si B, ya. A dan B bayar premi di bulan kedua. Di bulan kedua B beli polis baru, si A bayar premi bulan kedua. Nah, otomatis karena ada penjualan dari ada jual ke si B dan kita juga dari si A tetap bayar premi, kita dapat komisi itu adalah totalnya 600.000. Ya. Nah, kalau di bulan ketiga kita dapat klien yang beli premi 1,5 juta, ya 30%-nya kan 450.000, Bapak. Ditambah lagi apa yang sudah di-store di bulan kedua itu nasabah kita akan store lagi. Berarti total komisi yang kita terima 1.050.000. Dengan cara yang sama kalau nabung kalau beli polis 2 juta, kita dapatnya 600.000, Bapak. Dari 30%-nya 2 juta. Nah, klien si A, B, C di bulan keempat akan store lagi satu premi kan, kita dapat 1.050.000. Total income kita naik 1.650.000. Nah, ini contoh simulasi aja, Pak. Pak, berarti kalau klien mau beli premi 2 juta boleh dong? Boleh. 3 juta? Boleh. 10 juta? Boleh. Ya, semakin besar premi yang kita dapatkan, komisi juga makin besar. Ya. Nah, oke. Itu kalau kita jadi agent. Tapi kan kita nggak jadi agent terus Bapak Ibu. Kita ini kan mau bisnis. Ingat tujuan kita mau bisnis. Kita mau bangun aset bisnis dan dapat passive income. Ya, artinya apa? Ya, bisnis kan mau ujung-ujungnya hidupnya lebih sejahtera, nggak cuma lebih sejahtera tapi lebih santai. Betul nggak? Punya banyak waktu untuk dinikmati dengan keluarga. Nah, oleh sebab itu, bisnis yang digeluti harus bisa menghasilkan passive income. Nah, di Prudential kita bisa dapat namanya passive income. Oke, caranya bagaimana nanti saya tunjukkan ya. Nah, yang jelas kalau kita sebagai leader di Prudential, ya kita tugasnya bukan lagi fokus jualan, tapi kita membangun network, jaringan distribusi. Mau bisnis apapun kalau mau besar harus ada jaringan distribusinya. Setuju nggak? Contoh, McDonald itu bisa segede itu karena bukan restorannya besar, bukan.
tapi karena dia punya cabang banyak. Ya, setiap hari ada cabang McDonald baru. Luar biasa. Oke, kopi Starbucks juga sama. Omsetnya bisa besar karena dia buka di mana-mana. Ya kan? Nah, apa cuma bisnis franchise yang pakai network? Enggak, Bapak Ibu. Contoh kita beli mie instan, mereknya Indomie. Kita belinya di mana? Apa langsung ke pabriknya? Enggak kan? Kita belinya mungkin di supermarket, kita mungkin belinya di toko kelontong. Nah, supermarket, toko kelontong ngambilnya di mana? Apa langsung ke pabrik? Ya, bisa tidak. Tapi biasanya melalui seorang distributor dulu. Distributor ngambil barangnya dari pabriknya. Nah, itu kan juga bentuk jaringan. Jadi mau bisnis apapun kalau mau besar hari ini, kita harus membangun jaringan. Ya. Nah, misalkan kalau Anda mencapai target, Anda sudah bisa jadi leader. Dan level leader yang pertama adalah AAD, Associate Agency Director. Ya. Nah, kalau Anda sebagai AAD ngajak teman untuk join di bisnis ini, ngajak dia untuk sukses sama-sama dengan Bapak Ibu, dan si agent ini Bapak Ibu pinterin, dia berhasil jual polis, Bapak Ibu dapat 13,5%. Kok lebih kecil, Pak? Ya, maklum kan. Kalau kita ngomong distributor, pasti profitnya lebih kecil. Tapi jangan salah, volume penjualannya digedein, Bapak Ibu. Ya, dan Bapak Ibu nggak dibatasi cuma rekrut satu agen, mau punya 2, 3, 4, 5, 10, 20, terserah. Makin banyak agen, lebih bagus lagi. Ya, jadi pepatah kuno ngomong banyak anak banyak rezeki itu berlaku di bisnis Prudential. Ya, luar biasa. Oke, total yang Bapak Ibu dapat adalah 13,5% tahun pertama. Begitu nasabahnya bayar premi tahun kedua dapat lagi 9%, total 22,5%. Oke. Kalau Bapak Ibu sebagai AD, AD ini jenjang yang lebih tinggi lagi daripada AAD. Kalau AAD tadi adalah Associate Agency Director, AD adalah Agency Director. Nah, Bapak Ibu, sebagai Agency Director, kalau Bapak Ibu punya tim AAD di bawah Bapak Ibu, berapapun yang dihasilkan AAD beserta timnya, satu grup Bapak Ibu terima 10,5%. Oke, kalau Bapak Ibu rekrut satu agen langsung, Bapak Ibu terimanya 33%. Lebih gede daripada yang diterima oleh seorang AAD. Jadi di Prudential ini menariknya begitu naik jabatan, income juga menyertai naik. Oke. Nah, bagaimana kita membangun passive income-nya? Nah, AD ini adalah posisi yang paling tinggi, Bapak Ibu. AD itu udah paling mentok. Tapi income-nya bukan paling mentok. Ya. Nah, maksud saya adalah gini, kalau AD ini adalah posisi yang paling tinggi, seorang agen, seorang AD juga kepingin jadi AD. Betul nggak? Sesimpel itu aja. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, ketika semua udah jadi AD, kita rekrut teman kita jadi AD, kemudian kita rekrut mungkin salah satu sepupu kita, dan sepupu kita juga sukses jadi AD juga di grup kita. Nah, makin banyak AD yang dihasilkan di grup kita, baik itu melebar ataupun ke dalam, Bapak Ibu disitulah mulai menikmati namanya passive income. Kenapa? Karena yang ada di bawah Bapak Ibu ini bukan agen lagi loh, tapi seorang agency director. Kita berasumsi bahwa dia pasti punya kemampuan yang sangat baik sehingga bisa jadi seorang agency director. Ya, seperti itu. Nah, semakin banyak agency director di bawah grup Bapak Ibu, maka penghasilan yang kita peroleh juga akan semakin pasif, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada bisnis plan, Bapak Ibu. Yang namanya bisnis itu pasti orang kalau mau bisnis pasti bertanya-tanya, betul nggak? Kalau saya tekuni bisnis ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi, gimana prospeknya? Bagaimana peluangnya? Berapa yang bisa saya dapatkan? Kan perlu itu, Bapak. Itu yang disebut dengan bisnis plan, ya, perencanaan bisnis. Nah, kita punya strategi, Bapak Ibu. Di grup kita ini di Harvest Agency punya strategi. Nanti harapan saya begitu Bapak Ibu join di tempat kita bisa menjalankan strategi kita untuk mencapai impian Bapak Ibu. Ya. Nah, di tahun pertama Bapak Ibu join, Bapak Ibu sebagai agen. Tugas agen adalah jualan. Ya, tadi jualan. Nah, kalau Bapak Ibu pakai cara saya, pakai formula kita, minimal 7 juta pasti dapat. Minimal. Nah, 7 juta itu nggak tahu besar atau kecil itu relatif, ya sekali lagi. Tapi saya yakin Bapak Ibu kalau ketambahan income 7 juta, nggak ada yang nolak. Betul nggak? Setuju? Dan kita tujuan akhirnya bukan cari income 7 juta ini, Bapak Ibu. Ya, kalau cuma cari 7 juta, bisnis lain juga banyak, ya. Nah, begitu Bapak Ibu bisa mencapai target, Bapak Ibu akan promosi menjadi AAD. Nah, sebagai AAD, sebagai leader, fokus kita adalah membangun jaringan distribusi, bangun tim.
Dan kalau Bapak Ibu pakai strategi kita bisa mencapai income 30 juta. Begitu capai target Bapak Ibu bisa promosi jadi AD, timnya makin besar, income udah tembus 60. AD menghasilkan satu AD. Bapak Ibu sebagai AD1, ya kan? Timnya makin besar, income 85. Oke? Dan begitu si AD rekrut AD, Anda jadi AD2 dan seterusnya. Di sini income kita udah tembus di angka 100 juta. Jadi di bisnis ini peluang yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu itu adalah peluang bisnis 5 tahun bahkan bisa lebih cepat bisa dapat income 100 juta per bulan. Ya, ini Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Oke? Pak, perinciannya bagaimana? Nah, tentunya kita nggak mungkin jelaskan satu persatu perhitungannya karena itu cukup cukup panjang, ya. Tapi saya akan tunjukkan satu aja cara bagaimana kita dapat income 7 juta per bulan, ya. Step pertamanya. Nah, kita punya formula sukses, Bapak Ibu. Formula sukses ini artinya gini, kalau Bapak Ibu pakai formula kita ini, dijamin sukses. Nah, seperti itu ya. Nah, formula sukses seperti apa? Satu hari Bapak Ibu cukup sharing ke satu prospek. Gampang nggak? Sharing itu maksudnya cerita aja. Saya nggak suruh Bapak Ibu jualan closing satu polis setiap hari. Bukan. Saya cuma minta Bapak Ibu cuman nongkrong sharing-sharing sama prospeknya. Nah, tentunya nongkrongnya atau sharingnya adalah hal-hal yang produktif, ya. Nah, satu hari sharing satu prospek. Just info sekali prospek mungkin ya let's say 1 jam. Gampang nggak pekerjaan yang cuma dikerjakan satu hari 1 jam? Kalau 1 minggu saya asumsikan 5 hari kerja, berarti Anda sudah prospek atau sharing ke 5 nasabah. Betul? Nah, Bapak Ibu, kita ada satu data yang mencatat bahwa ternyata untuk dapat satu closingan, kita hanya butuh ketemu 5 calon nasabah. Ya, 5 prospek. Untuk dapat satu closingan cukup dapat 5 prospek. Pasti closing satu. Oke? Dan rata-rata menurut datanya Prudential, orang beli polis premi di Prudential itu di atas 1 juta. Kalau nggak salah 1,7 juta. Rata-rata nasional. Berarti saya kalau ngambil angka 1 juta per bulan sebagai rata-rata premi Bapak Ibu jualan, saya yakin ini tidak berlebihan. Nah, atau saya bulatkan 1 juta per bulan, untuk gampang hitungnya saya anggap setahunnya itu 10 juta. Oke? Nah, berarti dalam 1 minggu ada 5 hari, ya Bapak Ibu sudah 5 prospek, closing satu paling nggak, yaitu sebesar 10 juta per tahun preminya nasabahnya. Oke, berarti dalam waktu 1 bulan Bapak Ibu bisa closing 4 nasabah. Kenapa? Karena 1 minggu, 1 bulan ada 4 minggu. Ya, total omset yang didapatkan kalau rata-rata closingnya 10 juta per tahun, berarti Bapak Ibu dapat omset 40 jutaan per tahun. Kalau disetahunkan, saya anggap setahun itu 10 bulan ya, dipotong ya, katakanlah kemarin ada pandemi dan macam-macam. Berarti kalau sebulan bisa dapat nasabah yang beli asuransi 40 jutaan, berarti setahun bisa dapat 400 juta. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya, gampang nggak cari omset 400 juta dengan cuma 1 hari cerita 1 orang? Saya yakin siapapun sanggup melakukannya. Sesibuk apapun Anda, sanggup Anda lakukan. Ya, pasti bisa. Nah, Bapak Ibu, dan saya katakan bahwa formula ini pasti proven. Pasti. Kenapa? Karena rasio closingnya 1:5. Ya, 1:5. Artinya dari 5 orang di prospek, 1 closing. Nah, padahal kalau nanti Anda, Bapak Ibu ikut kelas, semakin berpengalaman, saya yakin rasio closing semakin kecil. Nggak butuh ketemu 5, mungkin cuma ketemu 3 sudah bisa closing 1. Dan nggak mungkin semua orang ngambilnya 1 juta per bulan. Bisa di atas itu. Ya kan? Artinya, kalau kita konsisten 1 hari cuma cerita 1 orang saja, omset 400 juta pasti udah raih di tangan. Oke? Nah, kabar baiknya, ternyata untuk dapat income 7 juta, kita tidak perlu butuh omset 400 juta. Diskon 50%. Kita hanya butuh 200 juta omset. Kenapa? Karena dengan 200 juta dikalikan 42%, dapatnya 84 juta per tahun. Jadi kalau saya bulankan, dapat 7 juta per bulan.
Oke, gampang nggak Bapak Ibu? Ini sudah saya diskon. Tanpa diskon aja, sudah omong gampang. Apalagi saya diskon 50%, pasti lebih gampang lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau dapat income 7 juta, jelek-jelek 7 juta, ikuti aja formula sukses kita. Pasti dapat. Pasti nggak luput. Ya, nah seperti itu. Oke, terus apa lagi yang bisa kita dapatkan? Reward. Bapak Ibu kalau berprestasi, Bapak Ibu bisa dapat banyak sekali penghargaan yang ada di Prudential. Ya, luar biasa. Contoh misalkan di antaranya, saya nggak mungkin cerita semuanya, di antaranya di situ Anda lihat ada London. Nah, itu apa? Jadi Prudential tahun ini memberikan kontes buat agent-agent yang bisa jualan 640 juta per tahun premi, dapat satu tiket gratis ke London. Ya, oke. Okay. Bapak Ibu kalau misalkan di antara Bapak Ibu ada yang belum pernah keluar negeri dan kepingin keluar negeri gratis, ini solusinya. Join Prudential, capai target, dapat penghargaan, dapat duit. Ya. Nah, kemudian mungkin ada yang ngomong, "Pak, tapi saya nggak punya pengalaman." Ya kan? Yakin bisa sukses. Ya, nggak usah khawatir. Apapun background Anda pasti bisa berhasil. Ya, kenapa? Karena Anda di sini nggak sendirian. Anda akan disupport oleh Prudential sebagai perusahaan induk kita, akan disupport oleh kantor kita yaitu namanya Harvest Agency, dan Bapak Ibu juga akan disupport oleh perekrut Anda yaitu leader Anda. Ya. Nah, kita mau lihat seperti apa sih supportnya. Kalau kita bermitra dengan Prudential Bapak Ibu, Prudential akan menyiapkan produk buat kita. Kita nggak perlu buat produk sendiri. Prudential menyiapkan teknologi, ya, menyiapkan sistem dan menyiapkan training. Nah, kita akan lihat nih. Ini ada salah satu testimoni, video testimoni nasabah Prudential yang kebetulan juga agennya Prudential dinyatakan terinfeksi COVID-19. Tapi singkat cerita, dia tidak berangkat ke rumah sakit rujukan pemerintah, tapi pakai kartu kesehatan, yaitu kartu PPH Plus nama produknya, tinggal tunjukin ke rumah sakit yang dia mau, dapat perawatan VIP. Ya. Nah, kita lihat testimoninya. Saya Monang Siombing. Saya adalah seorang agen asuransi dan juga nasabah Prudential yang hari ini survive dari COVID-19 atau Corona. Puji Tuhan, hari ini saya dinyatakan boleh pulang setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Pondok Indah, Puri. Total kwitansi biaya rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat, saya menggunakan kartu Black Prudential di ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudential untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, ini video testimoni mengenai hebatnya produk kita. Memang produk kita ini laris manis luar biasa, ya kan? Dan ini jualnya kayak kacang goreng, ya karena mau cover sakit apapun dan biaya berapapun itu dibayar oleh produk PPH Plus ini. Bahkan bisa cover sampai ke luar negeri, bahkan di seluruh dunia, mau di Amerika pun bisa, Bapak Ibu. Luar biasa sekali produk ini, Bapak Ibu. Ya, nanti di training Bapak Ibu akan belajar tentang produk ini. Oke, kemudian bagaimana dengan teknologi? Nah, kalau kita udah ngomong teknologi, kita udah ngomong disruption. Prudential sangat paham tentang disruption. Oleh sebab itu, Prudential membekali kita berbisnis dengan teknologi, based on teknologi. Ya, hari ini Bapak Ibu, setiap agent yang bergabung sudah bisa memanfaatkan teknologi Proofforce. Proofforce ini adalah sebuah aplikasi yang canggih. Ya, contoh, dulu waktu saya jadi agent, ya sampai mungkin 3 tahun, 4 tahun terakhir sebelum yang 3-4 tahun terakhir ini, ya saya kalau jual polis asuransi ya pasti
Nasabah kalau mau mengajukan polis, tanda tangan di formulir, tanda tangan di kertas, pakai bolpen. Setelah itu formulirnya saya masukin ke kantor, sama kantor dikirim ke Jakarta. Ya mungkin antara tanda tangan sampai polisnya jadi, mungkin butuh waktu sekitar 2-3 hari. Itu dulu. Hari ini, kalau klien saya mau mengajukan asuransi, saya nggak butuh pakai kertas, saya cuma bawa gadget. Baik tablet, bawa iPad, atau bawa handphone. Begitu dia setuju, dia tanda tangan di atas handphone, di atas tablet, saya kirim, hitungan detik berkesma sampai ke Jakarta, kantor pusat, dan hitungan menit tiba-tiba polis udah jadi, Bang. Itu teknologi, Bang. Ya, nggak cuma itu, si klien sekarang juga bisa ngajukan klaim pakai aplikasi. Ya, kalau dulu harus semua pakai berkas, sekarang pakai aplikasi namanya Pulse. Anda bisa lihat ya, seperti itu. Dulu klien mau rubah-rubah investasinya harus ngisi form. Sekarang pakai aplikasi namanya ProAccess. Nah, dengan teknologi ini Bapak Ibu, jelas kita siap berkompetisi di era disruption ini. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, seperti pandemi ini kan nggak semua orang mau ditemui. Ya. Terus kemarin waktu PSBB, bisa nggak bisnisnya jalan? Terus orang mau beli asuransinya gimana? Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kemarin waktu ada PSBB, kita waktu itu nggak bisa ketemu orang. Kita nggak khawatir, bisnis kita tetap jalan dengan baik. Kenapa? Karena Prudential sudah menyiapkan satu teknologi, kita bisa closing, melakukan penjualan secara virtual, non face to face, ya. Nah, namanya teknologinya namanya cekatan, ya. Nah, ini ada videonya, Bapak Ibu bisa lihat seperti apa. Ya. Akhir-akhir ini, keadaan di kota masih belum stabil akibat pandemi. Kemana-mana jadi susah. Untung ini mudah, tetap bisa ketemu tenaga pemasar tanpa keluar rumah. Halo Bu, tadi kita udah janji ya. Saya bantu jelaskan perlindungan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Ibu ya. Halo, iya. Bu, mohon kirimkan video rekaman pernyataan setelah ini ya. Oke, sekarang aku rekam video pernyataan nasabah dulu. Video udah, tinggal kirim deh. SMS sudah masuk nih, tinggal klik linknya. Lalu input nomor telepon dan tanggal lahir. Cek dulu penawarannya. Ilustrasi sudah oke. SPAJ juga oke. Selfie dengan KTP dan upload. Abis itu foto KTP terus upload lagi deh. Baca dulu syarat dan ketentuannya. Oke, paham, setuju. Karena aku nasabah baru, jadi harus tanda tangan dulu. Kalau nasabah lama, tinggal konfirmasi OTP. Tinggal bayar dengan metode yang kupilih. Oke, aplikasi SPAJ berhasil diajukan. Yes, sudah terima e-policy dari Prudential. Prosesnya praktis dan cepat. Wujudkan perlindungan dengan cepat Tanpa harus berdekatan. Oke, ya. Bapak Ibu bisa lihat. Bisa lihat di sana, ya, teknologi kita sangat luar biasa. Dengan teknologi cekatan, semua bisa dijalankan dengan work from home. Ya, Bapak Ibu mau closing klien di luar pulau, Bapak Ibu nggak perlu keluar pulau. Pakai teknologi udah bisa. Kirim berkasnya, ya. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekali lagi, tadi kan itu support dari Prudential. Bagaimana dengan dari agency? Nah, kantor agency kita namanya Harvest, di mana Harvest juga menyediakan sistem pengembangan bisnis. Jadi Harvest ini ibaratnya seperti sekolahnya, Bapak Ibu, ya, seperti universitasnya. Bapak Ibu belajar tentang bisnis di Harvest. Oke. Bedanya kalau Bapak Ibu kuliah ambil S2, S3 ya kan, bayar. Tapi kalau di Harvest Bapak Ibu nggak perlu bayar untuk sekolah bisnis, tapi dibayar malah, ya, dapat duit malah. Oke. Nah, di Prudential ini Bapak Ibu maksud saya di Harvest ini Bapak Ibu akan belajar banyak hal tentang bisnis, tentang mindset, tentang cara jualan dan sebagainya. Itu akan diajarkan semua di Harvest, ya. Contoh ini, kita punya banyak sekali training-training. Kebetulan selama masa COVID ini semua kita lakukan ini semua melalui Zoom meeting, ya, melalui aplikasi Zoom. Ya, kita ada training fast start untuk agent baru, kita ada training untuk leader, kita ada kelas untuk belajar jualan, ya, kita ada briefing setiap pagi. Nah,
Ini semua fasilitas, Bapak Ibu. Anda bisa ikut dengan gratis, nggak perlu bayar. Ya, luar biasa. Nah, kemudian yang luar biasa lagi, Bapak Ibu akan disupport oleh leader Anda. Nah, leader ini siapa sih? Leader itu adalah mentor Anda. Ya, saya sering kali baca buku tentang motivasi, tentang bisnis. Mereka selalu memberikan nasihat begini, para penulis buku itu. Kalau mau sukses, kita butuh seorang mentor. Butuh orang yang ngajarin, yang membimbing kita. Pertanyaan saya adalah, kalau kita bisnis di luaran sana, siapa yang mau jadi mentor kita? Nggak gampang dapat mentor. Tapi di sini kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan seorang mentor. Ya, leader Anda adalah mentor. Anda bisa konsultasi, bisa tanya macam-macam tentang bisnis ini kepada leader Anda. Ya, nah, Pak, kalau saya misalkan hari ini mau join, langkah berikutnya apa? Oke, kalau Bapak Ibu setelah mendengar penjelasan saya dan Bapak Ibu mau join, yang perlu dilakukan adalah yang pertama, download aplikasi Proofforce ya di Play Store atau di App Store. Kemudian isi aplikasi agent di Proofforce. Cara menggunakan Proofforce, registrasinya gimana, ngisi aplikasinya gimana, nanti tanya sama orang yang mengundang Anda. Tapi yang jelas, sambil ini dilengkapi, aplikasi agent Bapak Ibu sudah mulai menjadwalkan untuk segera ikut training paling basic, namanya training fast start. Nah, minggu depan kita ada training fast start Bapak Ibu. Ya, yang start di hari Selasa, oke, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Biasanya Jumat, tapi kebetulan Jumat itu kita ada acara, ada seminar tengah tahun, Bapak Ibu. Makanya yang hari Jumat malam itu kita geser ke Sabtu sore. Ya, ada 4 modul. Di modul pertama, Bapak Ibu akan belajar tentang konsep asuransi. Kenapa sih kita butuh asuransi? Kenapa nggak cukup dengan kita cuma nabung di bank? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang produk PPH tadi ya, PPH Plus, Prime Health Plan. Nah, kita juga di hari kedua akan belajar tentang cara jualnya kepada orang yang belum punya polis. Hari ketiga kita akan belajar produk lain. Hari keempat kita akan cara jual kepada orang yang sudah punya polis. Semua di training fast start dan ini bisa diikuti dengan gratis Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu ikut pelatihan, seminar, ya apapun itu bentuknya, 4 hari seperti ini, berapa kira-kira biaya yang harus dikeluarkan? Pasti nggak kurang dari 1 juta. Betul nggak? Nah, di sini gratis. Oke? Nah, oke Bapak Ibu, itu aja penjelasan saya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa ketik di kolom Q&A ya. Nanti saya akan berusaha jawab satu persatu. Ya, saran saya tanyakan. Ada keraguan atau pernah dengar kabar-kabar yang negatif apapun tentang asuransi, bisnisnya dan sebagainya yang membuat Bapak Ibu masih terganjal di hati Bapak Ibu, tulis, tanyakan. Ya. Nah, tapi sambil nunggu pertanyaan, saya mau ngomong begini. Pak, sebaiknya saya coba nggak peluang ini? Terserah. Tapi yang jelas kalau Bapak Ibu nggak mencoba, Bapak Ibu nggak pernah tahu Bapak Ibu mau bisa berhasil apa enggak. Ya, kita bisa tahu berhasil atau tidak, ya kita harus mencoba Bapak Ibu. Dan kabar baiknya di bisnis ini kalau kita mencoba, tidak ada resiko. Kenapa? Karena nggak pakai modal. Lain ceritanya kalau saya ngomong sama Bapak Ibu, ayo kita coba-coba sebuah bisnis dan untuk percobaan ini kita masing-masing store modal 100 juta. Nah, mungkin Bapak Ibu mikir, ya. Tapi di bisnis ini nggak ada modal, sehingga nggak ada resiko. Ya, artinya kalaupun gagal, ya udah selesai. Ya mungkin rugi waktu, mungkin rugi tenaga, that's it. Tapi nggak ada rugi uang. Itu kalau gagal. Tapi bagaimana kalau berhasil? 5 tahun dari sekarang, income 100 juta per bulan. Ya, income 100 juta per bulan. Ya, nah ini yang kita tawarkan. Kita bukan nawarin peluang dengan bisnis income 5 juta, 10 juta. Kalau cuma 5-10 juta, di luaran sana banyak Bapak Ibu. Tapi kalau saya ngomong income 100 juta, saya yakin tidak banyak peluang bisa menawarkan income segitu besar. Ya, oke. Kita lihat, ada pertanyaan apa ini? Apakah saya bisa sukses nantinya kalau bisnis asuransi? Apakah saya bisa sukses? Bisa atau tidak tergantung Bapak Ibu. Ya, tergantung artinya apa? Tergantung mau kooperatif nggak dengan kita. Kalau Bapak Ibu kooperatif dengan kita, Bapak Ibu pasti bisa sukses. Maksudnya gimana kooperatif? Bapak Ibu, kita punya namanya sistem. Harvest punya sistem. Sistem itu apa sih? Sistem itu ibaratnya seperti ini Bapak Ibu, apa ya? Seperti peta. Ya, seperti peta. Seperti Google Map. Kalau Bapak Ibu di handphone pasti ada Google Map. Ya, rata-rata sekarang udah ada Google Map.
Betul nggak? Coba bayangkan kalau Bapak Ibu misalkan hari ini ingin ke satu tempat, let's say katakanlah ingin ke Jogja gitu ya, ke kota Jogja. Nggak pernah naik mobil ke Jogja. Pertama kali trip ke Jogja. Bapak Ibu dengan modalkan Google Maps saja, saya yakin Bapak Ibu pasti bisa sampai. Nggak cuma sampai kota Jogjanya, bahkan sampai ke hotelnya. Betul nggak? Nah, kenapa kok bisa sampai? Padahal Bapak Ibu nggak pernah ke sana. Karena Bapak Ibu mengikuti petunjuk yang ada di Google Map. Nah, sama di bisnis ini, Harvest menyediakan Google Map-nya buat Bapak Ibu untuk bisa mencapai income 100 juta per bulan. Tinggal pertanyaannya, Bapak Ibu mau nggak ikuti Google Map-nya? Maksudnya Google Map di sini apa? Sistem yang ada di Harvest. Contoh misalkan tadi udah saya sharing kan, ada formula sukses. Satu hari cerita satu orang. Kita ada training, mau nggak ikut training? Kalau Bapak Ibu mau ikut training, mau ikuti cara kerja kita, saya yakin Bapak Ibu bisa sukses. Tapi kalau Bapak Ibu ngomong, sorry saya nggak ada waktu, saya masih sibuk, saya malas mencoba, saya mau pakai coba cara saya sendiri, nggak mau pakai cara yang ada diajarkan di training yang ada di Harvest, ya itu artinya Bapak Ibu tidak sesuai dengan petunjuk kita, ya. Itu ibaratnya nggak ikuti Google Map-nya seperti itu. Ya, jadi saran saya kalau mau sukses dan pasti sukses, itu ikuti aja sistem yang ada di Harvest. Oke? Next. Apakah harus jadi nasabah dulu sebelum gabung Prudential? Tidak harus. Ya, kita bukan bisnis MLM yang harus beli produk, enggak. Jadi Bapak Ibu enggak wajib. Oke? Tetapi disarankan cepat lambat Bapak Ibu punya asuransi. Ya, coba bayangkan suatu saat begini deh. Bapak Ibu ketemu dengan teman, Bapak Ibu presentasi menggebu-gebu, wah ini produk kita PPH Plus bagus banget, bla 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 bla. Terus teman Anda tanya, terus kamu sendiri udah make PPH Plus berapa lama? Anda senyum-senyum, malu-malu, sorry saya sendiri juga belum beli. Kira-kira teman Anda mau beli nggak? Saya yakin dia juga ragu mau beli ya. Si yang nawarin aja juga nggak punya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan Bapak Ibu di awal-awal masih punya kendala budget, ya saran saya nggak beli dulu nggak apa-apa. Oke? Tapi cepat lambat segera beli. Ya. Oke, saya kerja dari jam 8 sampai 5 sore. Apakah masih mungkin menjalankan bisnis pro? Nah, justru ini solusinya, Bapak. Ini solusinya. Bisnis ini cocok untuk orang yang nggak punya waktu. Ini bisnis ini cocok orang yang pagi hari masih kerja. Coba saya tanya sekarang. Kalau Bapak Ibu hari ini mau bisnis, nggak usah omong bisnis prudensial deh, bisnis lain. Kira-kira gimana? Mau jalankannya jam berapa? Sama juga kan, sepulang jam kerja. Tapi masalahnya ada nggak bisnis yang bisa dikerjakan sepulang jam kerja? Kalau Bapak Ibu buka toko, ya tokonya hanya jalan dari jam 5 sore sampai jam 9, nanggung banget Bapak Ibu. Betul nggak? Ya kan? Nah, kalau mau dipercayakan sama karyawan dari pagi hari sampai sorenya, kan belum tentu juga bisa dipercaya. Nah, bisnis ini sangat simpel dan enak sekali, fleksibel. Artinya apa? Mau dikerjakan kapanpun setelah jam kantor, bisa. Ya, mau dikerjakan Sabtu Minggu, boleh. Dan dikerjakan dimanapun. Kenapa? Karena Bapak Ibu berada dimanapun bisa kerjakan. Misalkan bagi di sini yang ibu-ibu lah, sambil ngantar anak ke sekolah, biasanya kalau sambil nunggu anak sekolah, ketemu ibu-ibu yang lain, ngapain? Nongkrong, gosip, betul kan? Ngobrol, ngomongin si A, ngomongin si B. Nah, hari ini coba switch topiknya. Bukan ngomongin si A, si B, tapi ngomong, kamu ini nggak suka investasi nggak? Oh suka. Kamu punya anak besok-besok mau kuliah mana? Udah siapin dana pendidikan belum? Cerita ke sana, Bapak. Yang tadinya gosip tidak produktif, sekarang jadi gosip yang produktif dan menghasilkan duit. Bisa dikerjakan di lingkungan sekolah, dikerjakan di lingkungan kantor, setelah jam kantor, terserah. Ya, itu cocok sekali buat orang yang nggak punya waktu. Ya, saya tidak pintar ngomong dan relasi terbatas apa bisa? Bisa, ya. Di bisnis ini nggak butuh pintar ngomong, di bisnis ini hanya butuh pintar memahami orang lain. Betul. Masalah ngomong itu bisa belajar, ya kan? Bayi aja, anak kecil yang tadinya nggak bisa ngomong, Bapak Ibu. Masa kita yang udah orang dewasa nggak bisa ngomong? Pasti bisa. Saya dulu orangnya pendiam, Bapak Ibu. Saya bukan orang yang supel, bukan orang tipikal yang kalau ketemu orang gampang akrab. Itu saya. Saya bukan personality yang orang yang open. Saya cenderung penyendiri, pendiam. Tapi saya bisa sukses. Kenapa? Karena saya mau belajar. Dan kabar baiknya di Prudential,
kita punya banyak kesempatan untuk belajar tentang personality, tentang mindset, dan sebagainya. Relasi terbatas gimana? Justru bisnis ini cocok untuk orang yang relasinya terbatas. Kenapa? Ya, karena kita main network. Contoh, Bapak Ibu, hari ini saya punya tim. Tim saya itu ada di berbagai macam kota, Bapak. Ada di Sidoarjo, di Mojokerto, itu udah dua kantor udah berdiri di sana. Tapi saya juga punya tim di Malang, saya juga ada tim di Bali, saya juga ada tim di Kalimantan. Ya, saya juga ada tim di ya beberapa kota lah. Oke. Nah, apa mereka saya kenal dengan mereka semuanya sebelumnya? No. Jujur saya nggak kenal mereka. Saya nggak punya teman orang Mojokerto, Bapak. Tapi kenapa hari ini bisa punya kantor di Mojokerto? Karena saya rekrut seorang teman, dan teman saya rekrut teman lagi, dan temannya ini rekrut lagi orang di Mojokerto. Jadi justru di bisnis ini karena dengan relasi yang terbatas, di bisnis ini justru relasi kita akan berkembang. Ini yang luar biasa. Karena kita mainnya jaringan, Bapak. Itu, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Zainal Arifin. Pak, mau tanya kalau ingin gabung tapi nggak tahu caranya untuk menjual produknya bagaimana? Nah, justru itu. Di bisnis ini karena nggak tahu caranya, ikut training. Supaya kita tahu. Coba kalau Bapak Ibu hari ini mau bisnis handphone misalkan. Buka toko handphone, nggak tahu cara jual handphone. Kira-kira mau training di mana? Di toko sebelah? Nggak mungkin dikasih tahu. Hari ini Bapak Ibu mau buka resto. Nggak tahu cara masaknya. Tanya menu sama toko sebelah. Nggak, restoran sebelah. Nggak mungkin dikasih tahu. Ya kan? Karena mereka kompetitor. Tapi di Prudential kita punya sistem, sekali lagi, Harvest punya sistem, punya training yang akan ngajarin kita cara jualan, yang akan ngajarin cara kita bisa meyakinkan cara ngomongnya, presentasinya, sampai cara skripnya detail dijelaskan semua. Ya, tinggal Bapak Ibu nyontek. Kita punya skrip, nyontek. Siapa yang dulu di sini sekolah suka nyontek? Kalau Bu Guru dulu ngomongnya apa? Nggak boleh nyontek. Kalau nyontek nggak lulus. Betul nggak? Nilainya dikasih jelek, 0. Tapi di Prudential sebaliknya, Anda wajib mencontek. Contek siapa? Contek orang-orang yang lebih dulu sukses dibanding Anda di bisnis ini. Contek saya. Ya, saya bukan lebih hebat dari Bapak Ibu, saya lebih dulu aja. Ya kan? Kalau Bapak Ibu hari ini mau ke jalan-jalan ke Bali, tanyanya sama orang yang udah pernah ke Bali atau tanya orang yang nggak pernah ke Bali? Pasti tanya sama orang yang pernah ke Bali, betul nggak? Kan konyol sekali tanya sama orang yang nggak pernah ke Bali. Dia juga nggak pernah tahu. Nah, kebetulan kalau hari ini saya sudah pernah di Prudential lebih dulu, dan saya sudah menjadi agency director, dan saya sudah punya 3 kantor agency. Jadi saya sudah menjalani itu. Nah, tinggal Bapak Ibu mau nggak contek saya? Nah, mencontek saya melalui apa? Apa setiap hari ketemu saya? Nah, ini kan jadi terbatas kalau mau ketemu saya. Hari ini Bapak Ibu bisa ketemu saya setiap hari melalui apa? Melalui sistem training yang ada di Harvest Agency. Itu luar biasanya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak tahu cara jual, nggak usah khawatir. Bapak Ibu nggak tahu produk, nggak usah khawatir. Bapak Ibu nggak bisa ngomong, nggak usah khawatir. Semua ada pelajarannya, ada trainingnya. Ya, ini enaknya bisnis Prudential. Makanya nggak perlu pengalaman. Karena ada trainingnya. Kenapa bisnis lain butuh pengalaman? Karena nggak ada trainingnya. Yang men-training adalah pengalaman kerja. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke, dari Margareta. Apa yang bisa kita sharingkan yang menjadi dasar kekuatan Prudent dibanding asuransi yang lain? Saat kita melakukan sharing dengan orang yang kita prospek supaya menjadi menarik, Pak. Oke, ini udah bicara tentang produk, ya. Banyak Bapak Ibu, banyak sekali kelebihan produk. Kelebihan Prudent. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita ngomong orang mau beli produk, ya, orang membeli sebuah produk itu dasar pertimbangannya ada 3. Yang pertama, yang dia lihat produk itu sendiri, ya, produk ini bagus nggak, sesuai kebutuhannya atau tidak, betul nggak? Ya, nah, tetapi apakah produk menjadi satu-satunya alasan orang membeli? Tidak. Ada pertimbangan kedua, apa? Perusahaan. Ya, perusahaan itu penting sekali Bapak Ibu. Nah, dan kita tahu bahwa Prudential adalah number 1 company saat ini di Indonesia. Dengan track record, dengan history yang begitu luar biasa, dengan kondisi keuangan yang begitu sehat, orang merasa nyaman menaruh uangnya di Prudential. Oke? Dan yang ketiga, orang membeli karena melihat Anda. Ya, melihat si penjualnya bagaimana, profesional enggak. Nah, kalau dia lihat penjualnya profesional, perusahaannya bagus, dan produknya bagus, dia mau beli. Nah, sekarang kalau kita ngomong produk,
Apa Pak bedanya produknya kita dengan produk lain? Banyak Bapak Ibu ya. Kalau saya bahas semuanya nggak selesai. Tapi intinya begini. Kalau tadi Anda lihat video tadi, produk PPH Plus, itu produk sangat luar biasa begini. Semua kalau kita beli asuransi ya, asuransi kesehatan zaman dulu ya, zaman dulu. Kita berobat di rumah sakit, kamarnya dibatasin, Pak. Kamar dibatasin. Satu hari jatahnya misalkan kamarnya harganya 750.000. Nah, 750.000 5 tahun yang lalu mungkin masih besar ya, dapat kamar VIP mungkin masih masuk akal. Tapi 750.000 hari ini nggak bisa dapat kamar VIP di kota Surabaya. Nah, apalagi 5 tahun ke depan, karena ada inflasi kan. Nah, dulu kalau mau operasi ada jatahnya, Pak. Ya, kalau operasi ringan jatahnya sekian juta. Operasi yang agak berat, agak serius sekian puluh juta. Operasi yang serius sekian puluh juta. Jadi ada limitnya. Kalau lebih biayanya kita harus nombok. Obat juga sama, ada limitnya. Cek lab juga ada limitnya. Biaya dokter juga ada limitnya. Semua ada limitnya. Ya kan? Zaman sekarang, zaman now, produk kita yang namanya PPH Plus itu Bapak Ibu. Itu luar biasa. Kenapa? Karena udah nggak pakai limit. Kamar udah nggak pakai rupiah. Tapi dari jenis kamar. Contoh, kalau Bapak Ibu kita berobat pakai PPH Plus produk kita di rumah sakit rekanan kita, kita tinggal ngomong, Pak, tolong cariin kamar isi 1 orang, kamar mandi dalam yang paling murah. Misalkan seperti itu. Oke? Nah, berapapun harga kamarnya, asal dia kamar mandi dalam dan isi 1 ranjang, 1 orang, 1 pasien, dan yang paling murah, itu jatah kita. Besok-besok harga kamar mau naik, nggak masalah. Tetap itu jadi jatah kita. Kita mau berobat di Singapura, harga kamar 1 orang yang paling murah itu 5 juta per malam. Itu jadi jatah kita. Nggak masalah. Ya. Nah, kemudian kayak biaya dokter, operasi, obat, udah nggak dibatasin. Mau habis dokternya 100 juta, dibayar. Operasinya habis 500 juta, dibayar semua. Ya kan? Asal tidak melebihi limit tahunan. Nah, masalahnya limit tahunan kita tuh besar sekali. Kita bisa cover sampai maksimal itu sekian 30 miliar. Ya. 30 miliar. Itu luar biasa besar. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, jadi itu kelebihan kita. Ya. Kemudian, Pak, emang kompetitor nggak ada produk-produk semacam itu? Oh, ada. Tapi ada beberapa fitur di Prudential yang kita spesial. Kita yang tidak ditemui di kompetitor. Misalkan apa? Perawatan kanker. Bapak Ibu, kalau kita ngomong kanker, biasanya yang kita terbesit apa di kepala kita? Kemoterapi, betul kan? Kemoterapi. Nah, dan kita udah tahu lah, kemoterapi itu risikonya tinggi. Kenapa? Karena kemoterapi itu adalah pengobatan kanker dengan cara memasukkan obat, di mana notabene obat itu adalah kimia, racun, untuk mematikan sel kanker sekaligus sel sehat yang ada di sekitar sel kanker. Makanya orang kalau habis kemoterapi Bapak Ibu itu rentan sekali. Kondisinya pasti drop, ya. Muka rambut rontok, kadang-kadang kulitnya bersisik dan sebagainya, nafsu makan turun, ya kan? Harus disuntik vitamin dan sebagainya. Kenapa? Semua daya tahan tubuh, imun tubuh turun. Itu resiko kemoterapi. Nah, berkembang teknologi, ada teknologi pengobatan lebih keren, lebih aman. Namanya apa? Targeted therapy. Targeted therapy itu seperti kemoterapi, tapi yang dibunuh hanya sel kanker. Ditarget. Sel sehatnya aman. Sehingga orang tidak mengalami keluhan-keluhan seperti orang kemoterapi. Kemudian ada muncul lagi namanya imunoterapi. Kalau imunoterapi, sel sehatnya dikuatin. Dengan harapan sel sehat akan bunuh sel kanker. Seperti itu. Nah, targeted terapi, imunoterapi ini harganya mahal sekali. Dan di asuransi lain, banyak yang nggak bisa cover. Di Prudential, targeted terapi, imunoterapi cover nggak? Di cover. Itu kelebihan kita. Ya, nah untuk lebih jelasnya, ikuti training. Nah, kemudian cara presentasinya bagaimana Pak untuk menjelaskan itu semua? Semua ada di training. Oke? Kira-kira terjawab ya Margareta ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Saya lihat kayaknya semua pertanyaan sudah saya jawab. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ya sekali lagi tidak ada orang yang bisa maksa Anda untuk join. Tapi kalau Anda melihat bahwa bisnis ini bagus, masuk akal, nggak ada resiko, ambil peluangnya. Ya, now, no opportunity wasted. Tidak ada peluang yang tersia-siakan. Oke, Bapak Ibu, tentunya kita sering berdoa ya. Mungkin Bapak Ibu berdoa menurut keyakinan Bapak Ibu. Dan mungkin isi doanya kurang lebih seperti ini. Tuhan tolong kasih saya rezeki, tolong bukakan jalan. Tolong jawab doa saya ini. Dan bisa jadi malam ini adalah jawaban doa Anda selama ini. Oke?
Mungkin kita berharap jawaban doa kita besok ditelepon bos, naik gaji, naik jabatan, kita ditelepon sama kerabat kita jauh, tiba-tiba kita dapat warisan, ya kan? Nah, mungkin kita membayangkan doa kita jawabannya seperti itu. Tapi pernah nggak Anda berpikir bahwa malam ini, ketika Anda mendengar peluang bisnis dari Prudential, bisa jadi ini adalah jawaban doa kita selama ini. Nah, tinggal masalahnya Bapak Ibu mau jalani nggak? Kalau Bapak Ibu ngomong sama Tuhan, tolong dong, Tuhan buka jalan. Ini ibaratnya sebuah jalan, portalnya sudah dibuka, tinggal selanjutnya tugas Bapak Ibu yang menjalani, melewati jalan ini. Oke? Itu aja dari saya. Kalau masih ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, tanya sama orang yang mengundang Anda. Ya, jangan tanya orang lain, jangan tanya tetangga kiri kanan, jangan tanya teman Anda yang kelihatannya pernah join. Kalau mereka pernah join dan hari ini gagal, jangan ditanya Bapak Ibu. Jangan pernah tanya sama orang yang gagal. Tapi tanyalah sama orang yang sudah sukses. Karena di jawaban orang yang sukses itulah di situ ada way out dan ada peluang sukses. Ya, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam.